Sial. Efek obatnya malah mulai bekerja. Aduh. Terlalu cantik banget. Bro. Ini menculik bidadari, lututku lemas nih. Aku adalah Putri Ningrat, resmi dianugerahi Kaisar sebagai putri. Ayahku Duklin. Suamiku, Jenderal Negara, Xiao Jingrui. Aku mau lihat seberapa berani kalian mau melawanku. Malam-malam begini malah sok jadi putri. Kamu cuma seorang pelayan yang ingin naik ranjang majikan. Aku cuma jujur sama kamu, nenek di rumah jenderal. Menyewa aku untuk mengikat saat kamu sandera. Aku bisa dapat tambahan 50 tael perak. Aku tidak melayani dua orang sekaligus. Lebih baik kamu pikir baik-baik, mau bagi aku sama dia. Atau mau ambil 50 tael sendiri mendapatkan gadis cantik. Aku mulai duluan, ya. Gadis kecil yang manis. Putri Kerajaan, Anda baik-baik saja? Burung jalak menemukan Anda. Cepatlah, burung, cepat carikan seorang pria yang bersih. Putri Kerajaan, burung jalak. Aku merasa sangat putri. Bertahanlah sedikit lebih. Aku pasti akan mencarikanmu pria yang bersih. Burung gagak, simpan kembali. Dialah orangnya. Bagus. Pelayant à Cannes, pergi que kereta dan membawanya. Apakah kamu sudah gila? Kereta yang begitu mewah. Di Luojing hanya ada satu. Yang sedang duduk di adalah orang status tertinggi. Dan termuda sebagai Perdana Menteri, Yan Yun. Dia adalah Perdana Menteri Kiri. Yang Kejam seperti Raja Neraka. Sayangnya, sejak lahir, sudah didiagnosis takkan hidup sampai usia 30. Hanya orang tak beruntung yang pendek umur. Putri, hai Cik. Bawa aku menemuinya. Baik. Hati-hati. Berhenti. Menghalangi kereta Perdana Menteri. Apa hukuman atas kejahatan ini? Iya. Apakah itu sepupu keluarga Yan? Benar, itu dia. Tidak bisa menunda lagi. Aku akan terbakar oleh hasrat. Itu dia. Aku dari keluarga Lin Guogo, Lin Shu. Aku Lin Shu, keluarga Lin Guogo. Dia di bawah perlindunganku. Beritahu jika mengganggunya lagi. Aku, tak akan membiarkan begitu saja. Tak disangka bertemu dengannya di sini. Aku keracunan. Bisakah kau naik dulu? Keracunan. Naiklah. Ke sini. Kenapa kamu narik aku? Lupa, apa yang terjadi dengan wanita terakhir yang mau naik ranjangnya? Kalau pangeran gak mau. Bukan cuma wanita. Bahkan nyamuk betina pun gak bisa terbang masuk dalam jarak 3 meter darinya. Orang sial ini, bantu aku sembuhin. Aku bisa kasih dia keturunan. Nggak sia-sia usaha keras. Nggak usah merasa bersalah. Kakak sepupu, aku kena racun. Tolong bantu aku. Nona, mohon jaga kehormatan. Aku bukan suamimu. Xiao Jingrui. Kenapa? Apakah sepupu perempuan kurang menarik? Atau kakak? Yang dikatakan orang luar. Benar-benar tidak bisa. Kamu mau apa? Tenang, kakak sepupu. Aku tahu kakak sepupu mudah. Aku tidak akan membuat kakak sepupu repot. Tapi setelah itu, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan orang tahu kalau Menteri Kiri adalah seling. Malam ini cukup patuh.
Nanti apapun yang kamu mau, aku pasti setuju. Lama berlalu, tetap tidak ada kabar. Pasti wanita. Mangunakan Tipudaya. Aku harus melihatnya. Putri Wilayah. Sepertinya kamu terlalu sombong. Masih membutuhkan aku. Kerja keras ya. Aku dipengaruhi efek obat. Oh, Orang sakit ini sepertinya tidak selemah seperti rumor yang beredar. Doza, Doza. Lama tidak bertemu teman masa kecil, ketemu langsung bikin kacau orang. Sungguh minta maaf kepada semalam kondisinya darurat. Pelanggaran ini, harap Menteri Kiri memaafkan. saat membutuhkan saya, panggil saya sepupu. Setelah selesai, kembali jadi Menteri Kiri. Lagi pula, hal seperti ini, bagaimana saya bisa memaafkannya? Tadi malam, situasinya benar-benar mendesak. Di tengah hutan, hanya kamu seorang. Tidak ada jalan, benar-benar terpaksa. Terpaksa. Apa dengan satu kalimat ini, kamu pikir semuanya selesai begitu saja? Jun, kulihat kamu dalam bahaya. Dengan niat baik menyelamatkanmu. Tapi tak pernah terpikirkan. Begitu cara membantu. Jun sejak kecil lemah. Tidak seperti nyonya besar. Lahir dengan kekuatan alami. Namun Jun telah banyak membaca kitab bijak. Tahu sopan santun, moral, sekarang kehilangan kehormatan, ini membuat Jun bagaimana kelak menjelaskan pada istrinya. Kakak sepupu, kebaikan sepupu yang menyelam. Lin Shu tidak berani melupakannya. Aku, calon putri Zun An, mendesak pria sakit di jalan. Perbuatan seperti apa bedanya dengan preman? Nah, ini baru masuk akal. Bagaimanapun, tadi malam, putri sudah janji padaku. Apapun kuinginkan, kau berikan padaku. Hukum dan moral ada di atas. Selama aku punya, apapun kamu mau, setuju. Janji yang begitu berharga. Maka aku harus benar-benar memikirkannya. Lalu memberitahu putri. Nanti, aku harap putri tidak akan menghindar dariku lagi. Kata sepakat. Sekarang jam berapa? Sekarang sudah jam 8 pagi. Masih setengah jam lagi. Hampir saja lupa hal penting. Ini bukan baju saya. Baju yang tadi dipakai oleh Nona. Sudah saya robek menjadi berantakan. Baju ini. Manfaatkan saja apa yang ada. Pria sakit ini tidak normal. Dia benar-benar membawa pakaian wanita bersamanya. Terima kasih, Perdana Menteri Zuo. Hati-hati. Putri. Kembali ke Kediaman Xiao sekarang? Kembali ke rumah si. Cara menonton pertunjukan teater. Pergilah ke kuil Dewa Kota. Sebagai putri Huai'an yang terhormat, di tempat terpencil malah dibius orang. Cari tahu untukku. Lihat siapa yang begitu berani. Racunnya memang sudah hilang. Tubuh ini hampir remuk. Sepertinya orang pendek umur itu tidak sepenuhnya tak berguna. Burung murai jadi nakal. Oh ya, Putri, jadi, apa rencanamu untuk keluarga Xiao?
Suruh kurir beritahu ayah, suamiku sudah kembali ke... Suruh beritahu keluarga terpandang di Luojing, datang ke sini, menyambut Xiao Jingrui. Nona, Penyihir tua itu sangat menyakitimu. kenapa suruh tuan adakan pesta Xiao Jingrui? Lebih baik langsung ceraikan dia. Xiao Jingrui mengambil selir. Aku akan minta cerai. Bukankah terlihat aku cemburu? Hilang martabat seorang nyonya utama. Tenang saja, yang mulia bukan orang mudah ditindas atau diam saja. Kirim pesan ke ayah, aku hanya ingin keluarga di Luoyang. Melihat permainan yang dirancang untuk keluarga Xiao. Aku akan membuat keluar bagaimana bisa bangkit. Seperti bagaimana jatuh. Ayo pergi. Bukannya itu nenek tua si penyihir? Dia datang un truc à part? Dia datang untuk mengawasi aku. Di kehidupan sebelumnya, aku punya kesempatan untuk melarikan diri, tapi terhalang pelayan diatur nyonya tua. Menghalangi jalan terakhirku. Mau kabur. Untung ada nyonya tua. Punya strategi cerdas. Suruh aku awasi kamu. Kalau kamu kabur, Bagaimana seluruh Luojing? bisa lihat kamu dipermalukan. Kerugian dari keluarga Xiao padaku akan kubalas 100 kali lipat. Sudah diselidiki, racun dari ibu mertuanya Junzu. Dia menyewa 2 pengemis, ingin merusak reputasi Junzu. Untungnya Junzu Denganku, Tuan. Junzu mengirim undangan mengajak orang ke kediaman jenderal untuk menyambut Jenderal Xiao. Dijebak oleh keluarga Xiao. Masih mau kepada si Xiao itu. Jamuan penyambutan. Ayo pergi, kita ikut meramaikan. Lihat seperti apa sang putri. Apa rahasia yang dia simpan? Ibu. Soal Lin Shu itu, bagaimana perkembangan? Berapa kali aku sudah bilang, Tenengla. Lihat dirimu, tidak ada sikap pemimpin besar. Mohon ampun, Anakmu, hanya karena terlalu khawatir. Schwanger, sudah mengandung keluarga Xiao. Lin Shu berasal dari keluarga, jika tidak bisa langsung menghentikan, bagaimana aku menikahi Shuang Er? Ibu tidak ingin cucu sulung, jadi anak selir, kan? Aku akan memastikan Lin Shu. Benar-benar kehilangan kehormatannya setelah menikah. Jangan membesarkan orang lain, dan merendahkan dirimu sendiri. Apa yang dikatakan ibu? Aku terlalu terburu-buru. Aku menyuruh Gui Momo menjaga kuil Cheng Huang. Bangsawan Luojing akan segera menyambutmu. Saat itu, aku akan menyebarkan kabar bahwa keluarga Lin keluar rumah tengah malam. Cemarkan nama baiknya, lemparkan kesalahannya cukup, lalu membawa orang ke kuil Cheng Huang untuk menangkapnya. Kalau begitu, rencananya akan sukses. Tunggu sampai aib keluarga Lin menyebar ke seluruh kota. Aku akan sebagai selir, dan menjadikan Shuang Er dengan aibnya di depan. Keluarga Lin. Tak ada yang berani mengkritik. Tentang memelihara wanita simpanan sekera diam-diam. Semua ini adalah tamu undangan yang ibu panggil. Nyonya tua. Ah, Nyonya Li Jenderal. Benar-benar tampan sekali. Pasti. Ini Nyonya muda Yueong, bukan? Memang benar, dengan Sungguh pasangan yang serasi. Nyonya muda, saya pernah melihat istriu sebelumnya, tapi tidak begini. Astaga. Ternyata hanya seorang selir. Frost, jangan Hari ini, pasti buat nama Lin Shu rusak. Supaya bisa kosong posisi nyonya utama untukmu. Jenderal Xiao kembali ke... Maaf tidak sempat menyambut dari jauh. tidak mengundang Gubernur Li. Nyonya besar Xiao. Lin Guogong kirim surat undang saya datang. Dengar-dengar Perdana Menteri... Datang untuk menyambut Jenderal Xiao. Selamat Jenderal Xiao. Lin Shu bahkan bisa mengundang Perdana Menteri Kiri yang satu-satunya di bawah raja. Kalau begitu aku akan memanfaatkannya, biar dia tak bisa bangkit di depan umum. Gangardon. Perdana Menteri Kiri akan datang. Aku syak dengan segala hormat menunggu Tuan Perdana Menteri. Kamu tidak penting untuk itu. Mengundang saya datang sendiri. Di mana Putri Huaian? Katakan saja saya datang untuk menagih hutang. Si Lin Shu ini Berani berutang pada saya, sampai membuat saya marah. Tuan Perdana Menteri, utang Lin Shu pada Anda tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Dia, sebentar lagi dia bikin menantu Xiao. Nyonya besar Xiao. Apa maksudmu dengan ini? Perdana Menteri bilang tahu, Lin Shu itu.
Sebagai putri keluarga bangsawan Li dan diberi gelar oleh kaisar sebagai di bawah matahari siang bolong, berani mesra dengan pria asing. Ini memiliki nama keluarga Xiao. Jika tadi malam Lin Shu tidak kebetulan bertemu denganku, pasti akan dijebak oleh keluarga suaminya. Dia tahu itu dengan jelas, tapi tetap saja ikut dalam rencana, bahkan menyeretku ke dalamnya. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Nyonya tua menyebarkan fitnah tentang putri itu adalah tindak kejahatan. Nyonya tua selalu berpegang teguh pada beliau sangat dermawan. Saya percaya, beliau pasti tidak akan sembarangan menjebak sang putri. Lin Shu menantu keluarga Xiao. Bagaimana saya memfitnahnya tanpa alasan? Jika saya melakukan Itu akan membuat malu keluarga Xiao. Nyonya tua Xiao, kamu bicara dengan yakin. Mengatakan putri bertemu diam-diam dengan seseorang. Apakah ada bukti? Jika Perdana Menteri tidak, silakan ikut aku ke kuil kot untuk melihat sendiri. Semua. Aku dengan tulus menjadi saksi. Demi keluarga, jadi saksi. Ikut ke kuil Cheng Huang. Lihat Lin Mei. Apakah dia benar-benar hal yang memalukan? Jenderal Xiao, kamu punya minat besar ya? Sampai tidak sabar. Mengundang semua orang untuk lihat putri memberikanmu. Dipermainkan. Kalau begitu, pergi ke kuil kota. Lihat saja. Periksa waktunya. Keluarga dan bangsawan Luo Jing segera datang. Sebentar lagi. ikuti apa yang kukatakan. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Jingrui membunuh seluruh keluarga di kehidupan ini. Kekayaan keluarga Xiao dari keluarga Lin Harus dikembalikan tanpa kekurangan apapun. Adieu. Betapa berdosanya. Menantu ini, putri sah keluarga Lin, dianugerahi kaisar sebagai Nyonya Adipati Hua. Tapi dia malah Perbuatan yang begitu memelukan. Kau panggil aku anakku. Dia harus bagaimana sekarang? Hobi Putri Huaian. berbeda dari orang lain, seleranya aneh, berselingkuh di tempat ini. Nyonya tua Xiao, mungkinkah Anda salah lihat? Putri Huaian punya status terhormat. Bagaimana dia pergi ke tempat hancur seperti ini? Untuk bertemu seseorang secara diam-diam, pasti tidak salah. Ibuku sering mengirim pesan. Katakanlah, sering tidak pulang malam. Kalau bukan saya melihat, saya tidak percaya, ternyata dia diam-diam. Berbuat curang dengan orang lain. Xiao Lang, kamu memimpin pasukan di luar. Nona merasa kesepian, itu wajar. Lin Shu melakukan hal memalukan itu. Dia tak layak jadi nyonya keluarga milik aku sekarang menceraikan dia. Tak bisa dipercaya, ternyata Junzu Adalah orang yang begitu genit. Memalukan keluarga Xiao Danlin. Wanita tukang selingkuh seharusnya diusir. Wanita tukang perjuler Junju. Merusak nama baik keluarga Xiao. Aku buka pintunya, biar kalian lihat. Pasangan serong ini. ibu mertua. Kenapa ibu mertua menangis? Apa yang terjadi? Camus. Bukankah kamu ada di dalam? Kenapa bisa di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya merencanakan ini dengan hati-hati. Bagaimana dia bisa berdiri di sini dengan baik? Adieu. Bukankah itu Nona Huaian? Kedatangan Nona Huaian terhormat, pasti ada kesalahpahaman. Cepat beri salam. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Orang di dalam, bukan menentuku. Benar. Ibu mertua, aku di sini. Orang di dalam itu jelas bukan aku. Benar sekali, Putri Ningrat Huaian kan baik-baik saja berdiri di sini. Mana mungkin? Orang yang terhormat. Paduka Putri Ningrat Huaian. Kamu tidak di dalam. Lalu siapa yang ada? Lin Shu? Kamu sedang main trik apa? Nyonya tua Xiao, kamu meneriakkan bahwa sang putri kehilangan harga diri. Tapi sekarang sang putri berdiri di sini dengan baik-baik saja. Siapa yang ada di dalam sana? Berani mencemarkan nama baik dan pura-pura jadi sang putri. Benar sekali, ibu mertua. Kamu yakin di dalam sana ada orang melakukan hal memalukan? Bukalah pintu itu di depan semua orang. Lihat siapa di dalam yang berani. Berani sekali berpura. Ini membuat keluarga Xiao kehilanganmu dan menghancurkan martabat keluarga Lin. Ibu mertua, jangan. Ketika kita membuka pintu, kita cari tahu siapa yang menyebar fitnah. Menghancurkan nama baik keluarga Lin. Semuanya yang ada di mereka pasti tidak akan lolos. Mohon Perdana Menteri membuat demi keluarga Lin dan Xiao, tegakkan keadilan. Karena putri telah berbicara. Mari kita buka pintu dan lihat. Siapa di dalam yang berani sekali? Berani mencemarkan nama putri.
Gui Mama, pelayan pribadi Nyonya Besar Xiao. Yendaral. Nyonya Besar. Nyonya pergi dari rumah tadi malam. Dan berbuat tidak senonoh dengan pengemis. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Momo Gui, aku masih berdiri di depanmu. Mata apa yang kau pakai melihat aku dengan pengemis? Ya ampun, fitnah tuduh junjungan. Nyali kamu besar sekali ya. Kalaupun bukan kamu, sebagai Nyonya Besar, keluar tengah malam tanpa izin. Di mana tata krama? Kasihan anakku bertahun perang di luar. Tapi kamu tidak menjaga kesehatan. Bagaimana membalas leluhur Xiao? Ibu mertua, tadi malam, demi persiapan pesta penyambutan jenderal, saya kembali ke rumah Lin untuk mengatur belanja. Takut mengganggu ibu mertua, belum berani melaporkan. Pagi ini, mendengar dari ibu, langsung buru-buru ke kuil cek, khawatir keselamatan ibu. Makanya aku cepat-cepat, tapi tak disangka malah jadi benar-benar buat hati dingin. Meskipun urusan keluarga kalian, tapi status Putri Huai'an tinggi. Itu gelar yang diberikan langsung oleh Yang Mulia. Karena aku sudah melihatnya, tidak bisa hanya diam saja. Kalau tidak, saat bertemu Yang Mulia, apa yang harus aku katakan? Nyonya Besar Xiao, meskipun kamu adalah ibu mertua sang putri, tapi menjebaknya, kamu harus minta maaf di depan umum. Lin Shu, cepat suruh semua orang pergi. Apa ingin orang luar melihat aku jadi bahan? Aku ini ibu mertuamu. Kalau biarkan mereka teras, aku pasti akan menceraikanmu. Adieu. Ibu mertua, kenapa ibu ingin? Suami menceraikan menantu ini. Menantu tidak mengerti. Tidak tahu melanggar aturan mana dari 7 alasan mau menceraikan aku. Bagaimana bisa hidup nanti? Cerai istri, jangan pernah berpikir kalau ada yang menceraikan, pasti putri bangsa. Lin Shu berani menghasut pelayan untuk menghina ibu. Tuan Perdana karena keluarga Xiao tidak beruntung menikahi istri yang galak. Silakan, Tuan Berikan Ketelin Untaku. Hukumi dia atas dosa besar ketidakberbaktian. Tuan. Nyonya Lin menyuruh pelayan mempermalukan, membuatku kehilangan muka. Anda harus membelaku. Baik. Saya akan membela keadilan untukmu. Keluarga Lin. Hari ini, kalian akan mendapatkan balasannya. Seseorang. Berikan tempat duduk untuk Putri Huai'an. Silahkan duduk, Putri. Tuan Menteri Kiri, dia tidak hormat di... Kenapa masih diberi tempat duduk? Kenapa? Apakah Sudah lupa hukum kerajaan ini? Menurut peraturan saat ini, yang memiliki gelar, jika belum dinyatakan bersalah, tidak perlu bisa duduk untuk bertanya. Mengapa? Apa yang saya tindak tidak sesuai? Tuan, sejak Lin masuk keluarga saya, dia malas dan suka makan kepada saya sebagai dia juga bersikap kurang sopan. Masuk keluarga Xiao, dia melayani ibu mertua dan mengatur keuangan, selalu bekerja keras. Hari ini, tuduhan tidak berdasar. Aku tidak akan mengakui. Kamu. Yang Mulia bicara tuduhan tak berdasar. Ada buktinya? Tentu saja ada bukti. Ibu mertua bilang jelas fitnah terhadapku. Soal ini, Nyonya Yu bisa menjadi saksi. Apa Yang dikatakan Yang Mulia itu benar? Kebutuhan makan, pakaian, dan selalu dibeli dari tokoku. Nyonya Xiao Tua. Pengeluaran tahunan, hampir 5.000 tael. Kamu. Menfitnah nona besar penghinaan terhadap kerajaan. Orang-orang, ambil dia. Kenapa? Kalian mau apa? Adieu. Hari ini orang ini tidak membawa cukup hukuman ini. Bagaimana cara melaksanakannya? Biar aku saja. Keluarga Xiao sombong karena jasanya. Fitnah Juncu. Cambuk 300 kali. Tuan Perdana Menteri, keluarga Xiao kami tidak semua karena Lin Jenderal Xiao menghina putri. Hukum dengan 300 tamparan juga. Ani. Mo Bao dan Yan Bao. Yan Yun, mulut paling tajam di negeri ini. Beberapa kata saja, sudah memutuskan jalan naik keluarga Xiao. Tuan. 300 pukulan sudah selesai. Putri, hari ini pasti melelahkan. Jika Anda berniat menceraikan suami, aku bisa membantumu meminta surat perintah resmi dari raja. Perdana Menteri bersikap adil. Lin Shu berterima kasih. Hanya saja, ini urusan keluarga. Akhirnya adalah pilihanku. Tak berani repotkan Tuan Kiri lagi. Xiao Jingrui. Ada satu hal yang harus kau ingat. Identitasnya adalah putri Kabupaten Huai'an, Lin Shu. Barulah kemudian, menjadi menantu keluarga Xiao kalian. Kalau kau berani melanggar lagi, Jangan salahkan aku. sama-sama. Akan saya patuhi petunjuk Anda.
Kenapa dia tidak menceraikan suaminya? Perlu ditanya lagi, karena dia masih memikirkan Jenderal Xiao. Xiao Jingrui. Kenapa? Apa kurangnya aku dibanding dia? Chuan. Perjodohan Nona dengan keluarga Xiao. Lin Guogong menentukan di depan Yang Mulia. Putri sangat berbakti. Beketi. Pasti tidak ingin Lin Guogong. Keilongan reputasi distant, jadi. Dia memperhatikan hal tersebut. Kamu sangat bijak dalam menganalisa. Putri. Kamu kenapa? Aku terkena racun. Racun ini berasal dari sebuah obat rahasia. Obat ini bisa membuat seseorang hamil dan janinnya tidak bisa digugah. Kalau tidak, akan mengalami pendarahan fatal. Ada hal yang jahat seperti ini, harus memutus hubungan dengan keluarga Xiao. Kalau tidak, perut Anda. Tuan Zuo ingin memohon izin untuk perceraian. Kenapa Anda tidak menunggu kesempatan Sekarang belum bisa menceraikan keluarga Xiao, merampas banyak dari keluarga Lin. Saya akan mengembalikan semuanya satu persatu. Aduh, sakit sekali. Lin Shu, kecil manis itu, kenapa belum minta maaf? Apa dia mau memberontak? Dulu dia lembut seperti domba jinak. Tunduk saja padaku. Sekarang. Seperti orang yang berubah total. Cepat turunkan dia jadi selir. Nikahi Shuang Er dan rawat aku. Itu baru benar. Ibu. Bukannya aku membawa Shuang Er mas, tapi Lin Shu, dia seorang putri. Rencana ini gagal. Takutnya nanti juga. Aku tidak akan membiarkannya nyaman. Sekarang tidak bisa menceraikan, akan habiskan mas kawinnya. Pergi. Bawa sarang burung emas ke sini. Ya. Kenapa cuma ada serang burung yang kami Jenderal, Nyonya tua. Suruh pelayan ambil sirip ikan, sarang burung, dan daging yang diasinkan dalam dapur. Urusan keluarga Xiao tidak terkait dengan dia. Bahkan dia menyuruh Nyonya tua pergi berbelanja sendiri. Kamu bilang apa? Nona Besar. Penyihir tua sangat sulit dihadapi. Kalau dia bikin onar, bagaimana? Di dalam dan luar kediaman jenderal, selain dinding ini, semuanya di sini berasal dari mas kawin saya. Beritahu mereka, barang dari keluarga Lin. Simpan semuanya di gudang. YK. Pergi. Ini dan yang itu. Pindahkan semuanya. Hati-hati. Berhenti. Semua dengarkan kalian. Mau bawa hartaku kemana? Nyonya tua, barang-barang ini, semua dibeli oleh putri kami. Dengan uang sekarang harus kembali. Ke pemiliknya, berani sekali kamu. Dia ingin menghancurkan rumahku? Neke, lihatlah istrimu itu. Apa dia ingin melawan semua aturan? Kalian sudah memberontak. Letakin ITU. Maaf, tidak bisa. Kami. Hanya mendengarkan perintah dari, kalau ini tidak pas, bicara dengan putri daerah kami. Pergi. Kamu. Hari ini, aku membuat Lin Shu tahu. Di rumah jenderal ini, siapa yang sebenarnya berkuasa? Nona. Mas kawin sudah diperiksa. Tersisa satu rumah di kota selatan, yang diduduki oleh Leng Qingshuang. Dia, Leng Qingshuang, menduduki rumahku. Gunakan kesempatan ini untuk mengusirnya. Setelah rumah itu aku akan bercerai dengan Xiao Jingrui. Lin Shu. Kamu belum puas membuat keributan? Apa urusan Jenderal Xiao mencari? Kamu begini. Menjadi nyonya besar keluar. Pertama, bayarkan menghukum aku dan ibuku yang tua, menyuruh pelayan, memindahkan perhiasan Xiao. Kamu seperti ini. Bukankah ini menampar wajah keluarga Xiao? Jenderal Xiao, barang-barang itu, aku ambil dari keluarga Lin. Kalau aku mencari orang, apa yang salah? Baiklah. Tidak usah bicara itu. Ibu sudah tua. Kamu tidak berbakti merawat. Suruh dia makan makanan sederhana. Ibumu. Begini cara ibumu ajarkanmu melayani mertua? Ibuku mengajarkan tentu tidak salah. Hanya saja, keluarga Xiao memang pondasinya lemah. Keluarga Lin kami tidak bisa menopang, lebih baik ambil kesempatan ini. Serahkan hak mengelola keluarga Xiao agar tidak menghambat urusan keluarga besar Xiao. Sekarang aku naik pangkat.
Aku sangat butuh uang. Kalau bukan dia yang menggu. Siapa menutup kekurangan rumah? Jangan sampai Lin Shu pergi. Jangan lagi bikin masalah. Kali ini, aku akan memaafkanmu. Kelola rumah dengan baik. Bawa kembali barang-barang yang pindahkan kembali. Barang yang dibawa keluar tidak akan dibawa kembali. Oh iya, wanita peliharaan di selatan kota. Dia tinggal di rumahku. Aku sudah menyuruh orang Mengusir dia. Lin Shu. Berani sekali kamu menyentuh orangku. Putri sangat bersemangat. Dia memeriksa semua catatan keluar, menemukan jenderal memelihara wanita di luar. Saat ini, Magpie sudah membawa orang-orang untuk mengusirnya. Lin Shu. Semoga tidak memaksakan diri. Dan terlibat dengan keluarga Xiao. Bagaimana bisa aku tidak khawatir? Rumah ini adalah mas kawin Nona. Bukan tempat yang bisa sembarang dihuni. Usir semua orang keluar. Beck. Mau apa? Nona orang Jenderal Xiao. Rumah ini adalah rumah keluarga Xiao. Jenderal suruhku tinggal dengan tenang dan nyaman. Sekarang aku orang paling disayang di keluarga. Aku ingin lihat siapa yang berani. Leng Qingshuang. Jangan berpikir kau dekat dengan Xiao Jingrui. Kau bisa merebut rumah putri. Aku kasih tahu kamu. Jangan pernah bermimpi. Buang barang-barang. Keluar semua. Beck, siap laksanakan. Kalian sedang apa? Barang-barangku. Perhiasanku harus hati-hati. Shuang. Demi masa depanmu dan ibu. Kau harus bertahan untuk ibu. Keterlaluan sekali. Sekarang mengandung anak jenderal. Kalian malah mau mengusir. Burung Magpie. Tolong Anakku tolong lepaskan anakku. Shuang. Shuang Gendral. Tidak. Cepatlah. Si kecil yang pemberani. Beraninya mereka menindas orang lain dengan Shaolang. kekuasaan mereka. Jangan marah. Aku tahu adikku tidak tahan denganku. Mengapa tidak menuruti keinginan kakakmu? Aku pindah sekarang. Shuang. Anda bisa tinggal di sini selama yang Anda Ini adalah kediaman sang putri. Bukan urusanmu. Jenderal Xiao cari muka. berani melawan. Hentikan. Putri. Lin Shu. Di matamu. Masih ada aku suami? HMP Xiao Jingrui. Apakah kau biasa dipanggil jenderal? Lupa siapa dirimu? Apa maksudmu? Ayahku adalah Panglima Agung Tentara, pewaris gelar bangsawan kelas 1. BBQ. Permaisuri istana dan Putri Huai'an dianugerahi oleh Kaisar. Lalu kamu, Xiao Jing, leluhurmu. Warison apa Yang Merekat. Kau berapa kali berjasa lagi? Jabatannya sekarang apa? Kamu. Kenapa? Jenderal Xiao mau menyerang aku, putri wilayah ini? Lin Shu. Jangan terlalu sombong. Karena kita pernah jadi suami istri. Aku tidak akan menyentuh. Tapi jika menikah dengan keluarga Rumahmu. akan menjadi milik. Suami dihormati, istri rendah hati. Kamu harus mengikuti. Kerajaan kita punya bicara soal raja dan menteri, lalu suami dan istri. Kamu sering bicara tidak peduli gelar kebangsawananku sebagai putri. Xiao Jingrui, paham, aku menikahi, bukan menyerahkan harta mas kawin. Jangan sombong atau anggap dirimu tuan. Tanpa aku, kamu prajurit biasa tak dikenal. Kalau mau bicara soal aku yang lebih tinggi, kamu lebih rendah. Kamu. General Xiao. Belum pantas bersikap angkuh kepada aku. Cepat bawa timmu. Pergi. Putri. Perdana Menteri Kiri. Menghormati Yang Mulia Perdana Menteri Kiri. Perdana Menteri Kiri datang. Enta Ada Keperluan APA. Berani sekali. Berani Tanya Jejak Tuan Menteri Kiri. Hanya seorang sahabat dekat. Sekarang, sementara tinggal di rumahku.
Di sebelah sini. Dia mengeluh, bilang, sepertinya di rumah Anda. Ada seseorang. Si licik yang menggoda. Pergi datang selalu menarik perhatian. Kalau di dalam kediaman jenderal, ada orang tidak jelas. Bukankah? Akan mencemari reputasi. Kebetulan sekali. Yan Yun. Apa kau mencari alasan membantuku ya? Sepertinya orang ini. Jadi orang yang katanya. Gak jelas dan gak bersih itu ya. Aku perempuan yang suci. Nggak ada yang memalukan. Kamu panggil suami terus, bahkan bilang hamil anak Jenderal Xiao. Aku dengar semuanya. Aduh. Aku ini orangnya pemalu. Kata-kata ini terdengar. Sampai membuat saya merasa malu. Kamu tidak punya nama atau status, tapi kenapa? Mau menyerahkan diri pada orang lain? Ini, Tuan Menteri Kiri. Schwanger Sendirian. Tidak punya tempat, akulah yang menjaga Shuang Er. Tinggal di rumah kosong nyonya. Wah, Jenderal Xiao sangat peduli pada wanita. Bahkan mahar nyonya. Bisa dipinjamkan dengan murah hati. Tuan Menteri Kiri, ini adalah urusan keluarga Xiao. Kesalahan Xiao kepadamu, hingga membuatmu menyerang keluarga Xiao. Tidak pernah berhenti. Berani sekali. Urusan keluargamu. Mengganggu tamu Tuan Perdana Menteri Kiri. Kalo Bukantuan Perdana Menteri Kiri, Mangormati Putri. Membantu menanggung masalah. Tamu agung sudah membuat kalian kehilangan kepala. Tamu Agung Tuan Perdana membuatku kehilangan kepala. Jangan-jangan, itu Baginda Raja. Maafkan saya atas. Mohon ampun, Tuan, saya akan membawa Shuang Er pergi, tidak mengganggu. Jenderal Xiao pandai mencari waktu santai. Mau pergi begitu saja? Lalu siapa yang akan membayar teh penenang untuk tamu saya? Siapa yang akan membayar? Tuan Perdana Menteri, tamu Anda sangat terhormat. Secangkir teh penenang seharga 300 tael perak. 300 tael, luar biasa tawarannya. Gaji dan tunjangan militer baru diterima Xiao Jingru. Pas 300 tael. Saya tidak akan membiarkan Perdana Menteri membayar untuk saya. Ini 300 tael. Pergilah sekarang. Terima kasih, Tuan. Pegang baik-baik 300 tael ini. Anggap saja dari Xiao Jingrui. Uang kompensasi rumahmu sudah diberikan. Terima kasih, Tuan Menteri. Langit sudah gelap. Saya juga harus pergi. Nona wilayah tidak boleh pergi. Sudah lama berhutang pada saya. Sudah saatnya kau membayar. Saya tidak ingat berhutang pada Tuan Menteri Kiri. Tuan Menteri Kiri, tolong jaga. Tuan. Dorongan tadi dari Nona. Mendadak membuatku merasa. Darahku mendidih. Di depan mata semua jadi bintang. Berkelap-kelip. Tubuhku lemah. Seperti hampir pingsan. Nona. Cepat bantu Nona cari kursi. Ayo. Carry. 2. Air. Nona. Aku. Nyawa sudah di ujung tanduk. Takutnya napas ini. Hampir berakhir oleh putri daerah. Baik, aku akan pergi mengambilkan air untukmu sekarang. Dingin. Dinginnya menusuk tulang. Kalau begitu, Aku akan ambilkan secangkir teh hangat. Putri daerah. Ini teh hijau. Teh hijau dingin, melelahkan pikiran. Apa kamu tidak tahu? Menurutku, orang paling licik adalah Tuan Perdana Menteri Kiri. Kenapa kamu selalu ingin aku? Itu semua karena kamu lupa, kamu berutang sesuatu padaku. Aku memang lupa. Lalu, kenapa memangnya? Apa putri benar-benar tidak ingat? Bagaimanapun juga, Hari-hari sebagai pasangan itu berarti 100 hari kesetiaan. Burung Makpie, kamu kembali dulu saja. Aku dan Perdana Menteri Zhuo punya urusan Putri. untuk di... kalau begitu, Jaga diri baik-baik. Ikut aku pulang ke kediaman. Jun sudah lemah sejak kecil. Sejak hari itu. Tubuh ini benar-benar rugi sekali.
Apa dia seperti yang dikatakan? Orang sakit parah bergantung obat. Tapi malam itu, dia jelas sangat kuat. Kamu masih lemah? Padahal dulu kelihatan penuh energi. Sempat pergi ke kuil kota. Putri seperti anggur yang sempurna. Ketika diminum, tidak ada masalah sama sekali. Tapi efeknya sangat kuat. Sejak hari itu, Yun sudah sakit 2 kali. Para pelayan yang mengurusnya susah mengurus makan sehari-hari, apalagi perawatan. Yan Yun, cukup. Apa sebenarnya kau inginkan? Yun dengar. Sang putri dulu pernah merawat ibunya selama bertahun-tahun di depan ranjang. Sangat ahli dalam merawat. Bolehkah tinggal di rumahku untuk menjaga diriku? Memberi beberapa arahan. Apa? Aku tinggal di rumahmu. Itu tidak sesuai. Tapi aku membutuhkanmu. Dulu aku pernah dengar, kepala rumah sakit kekaisaran mengatur kesehatanmu. Kenapa bersikeras meminta bantu? Hanya demi hidup sedikit lebih lama. Menahan diri bertahun-tahun. Namun ternyata, kau, Tuan Putri, yang memecah kepala rumah sakit kekaisaran itu sangat ahli. Aku takut dia menemukan sesuatu. Bagaimanapun, aib keluarga tidak boleh disebarluaskan. Ini bukan maksudku menghindar. Kita berbeda sebagai pria dan wanita. Kamu belum menikah. Aku sudah menjadi istri orang. Jika tiba-tiba masuk, takut jadi bahan pembicaraan orang. Bagaimana kalau begitu? Karena kesehatan sedang tidak baik. Kalau sulit ke dokter, bantu carikan obat tonik. Setiap setengah aku akan antar untukmu. Bagaimana? Kalau begitu, semuanya terserah Nona. Langsung setuju saja, ya. Apa dia tidak terima harga dirinya dirampas? Cari cara aku rugi? Sungguh licik. Tapi, Yun, terima kasih, Nona, mencarikan obat. Saya merasa tidak tega membiarkan Nona besar mengantar obat. Saya memberimu pelayan perempuan yang bisa bela diri. Untuk pekerjaan seperti ini, kamu bisa menyuruh dia melakukannya. Mobao. En bas d'ici. Mulai hari ini, ikuti Nona besar. Dia memutar sejauh ini untuk memberikan penjaga perempuan. Kupikir aku salah paham, tak disangka dia begitu peduli urusan aku. Lin Shu berterima kasih kepada saat menemukan obatnya. Aku akan langsung mengirim. Aku pamit dulu. Kalau tidak ingin tinggal di rumah ini, aku akan tetap menjagamu. Aku akan mengirim orang menemani kamu. Anak baik. Kamu lembut dan bijak. Juga mengandung darah keluarga Xiao, keluarga tidak akan mengecewakanmu. Aku akan memberimu status. Mengangkatmu sebagai istri sederajat. Ibu mertua memang pandai. Istri sederajat di keluarga jenderal. Sejak kapan itu janji kosong ibu mertua? Keluarga Lin. Kamu mengandalkan sedikit statusmu. Selalu menyulitkan Shuang Er, sekarang berani datang mengancam. HMPH, keluarga Xiao akan menikahi Shuang Er, apa urusannya denganmu? Dulu, aku dan jenderal menikah atas perintah, tapi kau ingin menempatkan orang lain sebagai istri kedua. Kamu tidak takut melanggar aturan? Kalau bukan karena muka yang mulia, keluarga Xiao sudah lama mengusirmu keluar. Berani mengusir putri keluar rumah? Lewati aku dulu. Lin Shu, kamu bawa Perdana Menteri ku. Apa mau memanfaatkan Perdana Menteri untuk... Kalau aku mau tekan kamu, tak perlu pinjam orang. Ada orang Perdana Menteri juga bagus. Sekalian jadi saksi untuk urusan hari ini. Aku sarankan ibu mertua hati-hati bicara, agar kaisar tidak marah. Lin Shu, Jangan lebay. Apakah itu berlebihan? Yang bilang belum tentu menentukan. Jika jenderal merasa yakin, lebih baik langsung menghadap minta izin. Agar Sultan merestui pernikahan kamu. keluarga Leng. Kakak tidak bisa menerima. Shuang Er akan pergi segera. Tidak akan tinggal di rumah jenderal sama sekali. Shuang Er Jangan Takut. Selama bertahun-tahun, kamu sudah banyak menderita. Karena dia menggunakan statusnya menekanmu. Sekarang. Dia ingin mengusirmu lagi. Dengan aku sebagai jenderal, aku tak akan membiarkan diperlakukan tidak adil. Jika jenderal ingin menikahi Nona Leng, itu bukan tidak mungkin. Kamu. Benarkah rela membiarkan Shuang Er masuk ke rumah itu? Tentu saja aku ingin dia masuk, hanya begitu. Aku bisa menangkap kalian semua. Aku membiarkan Nona Leng masuk, hanya saja. Dia hanya bisa bagaimanapun, kamu belum jadi selir.
Aku merencanakan bertahun-tahun hanya bisa jadi selir. Aku bisa tinggal di kediaman jenderal. Cepat atau lambat, Aku akan membuat Lin Mei menyerahkan posisi istri utama. Jenderal, asal bisa tetap di sisimu, Shuang rela lakukan apa saja. Shuang, aku telah membuatmu menderita. Tetap di sisi jenderal, seberat apapun aku tidak takut. Yuruzen menambah selir deputuskan budget. Kalau begitu, kembali ke kamar dan tunggu sebentar. apalagi yang kamu inginkan. Menambah selir dipastikan. Maka aturan yang berlaku, tidak boleh ada yang dilewatkan. Nyonya Leng, langkah pertama masuk rumah. Memberi teh hormat untuk ibu mertua. Kau ini, Lin Shu. Mau menyulitkanku, Ho? Lepaskan saja. Shuang tubuhnya lemah, dan juga mengandung anak keluarga Xiao. Jangan sampai kelelahan. Ibu mertua penuh kasih dan sebagai yang lebih muda, kami bersyukur di hati. Hanya saja, memberikan teh adalah tradisi leluhur. Jika keluarga Leng menghapus tradisi, kalau sampai tersebar kabar, seluruh Luojing pasti menertawakan Anda, Shuang. Persembahkan teh. Lihat tehnya. Mau lihat aku hormat menyerahkan teh? Teh ini. Aku serahkan untukmu. Nyonya besar, ini ketulusan dari Shuang. Aku mendengar perintah menyerahkan teh ke Nyonya besar. Siapa sangka, kakak tega mendorongku hingga aku terluka. Tangan Shuang terbakar tidak masalah. Tapi kalau Nyonya besar, sampai kenapa-kenapa, Shuang akan sepenuhnya disalahkan. Kamu bangun dulu. Lin Shu. Kalau kau tak ingin Shuang bilang saja dengan jelas. Tidak perlu diam. Dia sendiri yang jatuh. Kenapa menyalahkan aku? Nyonya Leng, jika kau tidak mau memberi hormat, katakan saja langsung. Kenapa memecahkan cangkir teh ini? Cangkir teh ini saat aku baru menikah. Memilih untuk ibu mertua, cangkir teh Shushan, bernilai emas 10.000 tael. Apa? Secangkir teh ini, 10.000 tael emas. Nyonya Leng, kenapa begitu ceroboh? Ibu mertua. Shuang hanya tangan yang licin. Dia sama sekali tidak sengaja. Aku ingat, di rumahmu, sepertinya ada satu set cangkir teh. Bagaimana kalau digunakan Nyonya Leng menghormati teh lagi, biar semuanya selesai. Barang-barang lama keluarga Xiao. Saat ini, hanya tersisa satu set cangkir teh. Sudahlah, hari ini, lupakan saja aturan itu. Buatan si Leng itu canggung banget. Kalau menyajikan teh lagi, harta keluarga bakal habis olehnya. Leng, cangkir teh mahal ini kamu pecahkan. Keluarga Xiao tak punya lagi untuk kamu hancurkan. Resepsi pernikahan, semua dibuat Anak, saja. saya ikut keputusan. Lanjut. Kamu tunggu saja. Suatu hari nanti, Aku pasti akan membuatmu sengsara hidup-hidup. ada apa ini? Kenapa rumah keluarga si sederhana? Hanya makan makanan seperti Kebutuhan Xiao bergantung pada mas kawin keluarga Lin. Sekarang keluarga Lin mengambil kembali mas. Rumah ini tidak punya apa-apa lagi. Schwanger. Sekarang di rumah, semua dibuat, maafkan harus susah. Cawang. Fang Shuang bisa menikah ke keluarga dan hidup bersama Sih Lang setiap sudah sangat puas. Fang Shuang selalu sederhana, tak takut menderita. Ibu bilang pernikahan aku khawatir kamu keberatan. Sekarang seperti kamu tidak peduli soal itu bagus sekali. Tidak peduli itu bohong, mencuri mas kawin Lin Mei, supaya menikah dengan megah. Busana nyonya ini sungguh mewah. Mahkota Phoenix ini yang paling memukau. Putih Lujing. Belum pernah lihat perhiasan seindah ini. Kenapa mahkota burung Phoenix ini terlihat seperti milik sang putri? Kamu ternyata mencuri mahkota kerajaan sang putri, lalu memakainya. Omong kosong. Kamu yang tidak jujur, lalu menyalahkanku bicara sembarangan. Hari ini hari bahagia aku dan jenderal. Pelayan berani membuat keributan? Minta dihajar. Long Qingxuang. Jangan sombong.
Tuan Putri, kami tidak akan melepaskanmu. Seorang Tuan Putri tidak bisa mengendalikan. Aku bantu dia mendisiplinkan. Dia seharusnya berterima kasih. Orang-orang, pukul dia dengan keras. Siap. Le Pascan accu. Magpie. Hari ini adalah hari pernikahanku. Berani sekali kamu bahkan memukul pelayanku. Aku bukan berani memukul. Hari ini, Aku juga akan memukulmu. cepat panggil jenderal. Ya. Lin Shu. Hari ini aku masuk ke rumah keluarga Xiao. Xiao Lang bisa melindungiku. Aku tidak takut padamu lagi. Kau berani panggil dia Lin Shu? Tamparan ini. Untuk keberanianmu menyentuh pelayanku. Tamparan ini. Untuk keberanianmu mencuri mahkotaku. Parenti. Ini hari pernikahanku. Apa yang kau lakukan? Jenderal, Kakak dia. dia mempermalukan aku di depan umum. Keluarga Lin, kau merusak nama baik keluarga. Bagaimana kau bisa jadi nyonya kepala? Nama baik keluarga Xiao dirusak pencuri Leng Qingshuang. Semua rusak. Kalau dia tidak mencuri mahkota burung dan memarahi di depan umum. Apakah aku Bikin keributan di pesta pernikahan. Hu Taidak. Kakak, kenapa tiba-tiba memfitnahku? Aku selir baru masuk rumah ini. Mana mungkin aku berani menyentuh barang kakak? Katanya wanita dari keluarga terhormat. Kenapa tanpa alasan menuduhku? Mungkin karena kakak melihatku menikah dengan megah. Itu membuat kakak terganggu. Kakak tidak senang, makanya menyuruh si kue. Menido. Yang kau pakai di kepala adalah mahkota yang diberikan istana? buktinya di kepalamu. Apa alasannya si Magpie menuduhmu? Ibu, mahkota ini sangat berharga. Apa ibu membelikannya untuk... Tak punya uang untuk beli barang semahal itu. Tapi barang ini, Kalau ini milik keluarga Xiao kita, 3-5 tahun ke depan tidak perlu khawatir. bagaimana kalau memanfaatkan Sekalian saja kita simpan mahkota Phoenix ini. Betul juga. Aku yang mengeluarkan uang khusus untuk dibelikan ke Shuang Er. Kamu yang beli? Mahkota Phoenix terdaftar dalam daftar mas kawin. Saat masuk rumah, periksa dan tanda tangani. Sekarang kamu Belikan untuk keluarga Leng. Di hadapan begitu banyak, kamu mau berbohong di depan umum? Apa yang orang lain punya, Shuang Er juga harus punya. Kalau aku sudah mengeluarkan untuk membelikanku mahkota, tentu saja. Shuang Er juga harus punya mahkota Phoenix yang sama. Jenderal Xiao sangat memanjakan Nona Leng. Suami seperti itu, aku juga mau. Semua orang tahu, Lin Shu sudah mengagumiku sejak kecil. Sekarang melihat Shuang Er cantik alami, wajar kalau merasa iri. Namun, tidak perlu heboh. Asal berperilaku baik di hatiku. Selalu ada tempat untukmu. Aku tidak peduli posisimu itu. Kebutuhan hidup keluarga Xiao bergantung pada mas kawin. Mahkota Phoenix ini dibelikan untuk keluarga Leng. Aku ingin tahu uangnya. Dari mana asalnya? keluarga Xiao mendapat tunjangan kerajaan bulanan. Beli perhiasan. Bukan masalah besar. Dan lagi, mahkota Phoenix harganya ribuan. Kamu bilang itu milikmu? Bilang itu milikmu, ada buktinya nggak? Siapa yang bisa membuktikan? Aku bisa membuktikannya. Menghadap Perdana Menteri Kiri. Mahkota Phoenix aku buat sendiri. Tiada duanya di dunia. Setiap permata di atasnya adalah satu-satunya. Semua punya asal-usul mas. Aku justru ingin tanya, Jenderal Xiao, dari mana kamu dapat mahkota Phoenix ini? Aku malah ingin tahu. Siapa sebenarnya yang sehobi denganku? Benar-benar pas, tak sedikit pun meleset. Mahkota burungku ternyata dibuat oleh tangannya sendiri. Perdana Menteri. Mahkota ini bukan aku yang beli. Aku hanya membantu Shuang Er terlihat lebih baik. Karena terburu-buru, aku berbohong. Sungguh, tidak berniat membohongi Perdana Menteri Kiri, hanya serbo seset. Mohon Perdana Menteri Kiri. Mahkota ini, aku ambil dari gudang. Kupikir itu adalah mas kawin yang diberikan oleh jenderal dan nyonya tua, tidak pernah terpikir itu barang milik kakak. Kamu mengkiri mahkota Phoenix untuk menipuku. Masih berpura-pura. Tahukah kalian?
Menghina mahkota Phoenix sama saja dengan merusak nama baik kerajaan. Seseorang, ambil mahkota Phoenix dari wanita licik ini. Baik. Silakan Perdana Menteri menyimpannya baik-baik. Ini adalah mas kawin Lin Shu. Dan juga hasil kerja keras Perdana Menteri. Kalian berani-beraninya mengincarnya. Saya pasti akan melaporkan ini kepada Yang Mulia. Tolong tenang Yang Terhormat. Kesalahan besar Nona Leng. Dia belum resmi masuk keluarga Xiao, jadi bukan orang Xiao. Keluarga jenderal tidak bisa menerima kelakuanmu. Pesta pernikahan dibatalkan, keluarga Xiao tidak mengizinkan orang tidak jujur masuk. Atas nama putri. Jika tidak, saya akan membuat kalian jatuh dan kehilangan nama baik. Terima kasih Perdana Menteri Kiri atas kemurahan hatinya. Putri. Jenderal, Nyonya tua. Demi aku sedang mengandung anak jenderal. Jangan usir aku. Bu, Tidak perlu banyak bicara, aku punya cara menghadapi Lin Shu. Hari ini, Lin Shu membuatku berlutut dan malu. Kelak, aku akan membuatnya membayar 100.000 kali lipat. mengenai kejadian hari, terima kasih atas bantuan Perdana Menteri. Lin Shu, Ingat baik-baik. tidak usah buru-buru. Nanti kalau ada kesempatan, biarkan kamu membalas budi padaku. Mahkota Phoenix ini sudah tercemar. Lebih baik dibuang saja. Nanti, aku akan buat yang lebih bagus untukmu. Aku suka mahkota Phoenix ini. Tidak akan dibuang karena disentuh orang lain. Aku tahu mahkota ini dibuat untukku olehmu. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Yang Mulia, hari pernikahan putri sudah dekat. Hamba siapkan hadiah untuk putri. Aku tahu. Kau dan Putri sudah berteman sejak kecil. Kau selalu peduli padanya. Hanya saja aku tidak menyangka. Kau paham dengan kesukaannya. Lihat miliampere-Stunden. Penuh dengan batu permata yang dia sukai. Yang Mulia, hamba dan putri sudah saling kenal sejak kecil. Tapi perasaan hamba sulit untuk diungkapkan. Mohon Yang Mulia memberikan ini pada putri atas nama hamba. Baik. Aku setuju. Terima kasih, Yang Mulia. Lin Shu, semoga di masa depan kamu dihargai dengan baik. Hari sudah larut. Putri, sebaiknya kembali dulu. Sepertinya setelah hari ini, Jenderal Xiao sulit ingin mengambil selir lagi. Putri bisa merasa tenang. Dia ambil selir atau tidak, itu bukan urusan saya. Saya ingin berpisah dengannya. Mohon Perdana Menteri membantu mengajukan. Hari itu, aku membantumu meminta izin untuk bercerai. Kamu menolak. Kenapa? Hari ini kamu begini lagi. Aku tahu dari awal Xiao Jingrui tak layak jadi suami, tak bisa dia. Hanya saja, izin kekaisaran sulit. Aku ingin mempersiapkan segalanya dengan matang. Menyusahkan Perdana Menteri Zuo. Lin Shu, ada apa denganmu? Jangan biarkan dia tahu. Aku hamil. Sebelumnya, mungkin terlalu marah. Permintaan tolong masih merepotkan Tuan Kiri. Itu racun itu. Lin Shu marah hingga berdampak pada kehamilannya. Putri, apa yang terjadi padamu? Obat ini. Jika janin mati dalam kandungan, aku juga sulit lolos dari semua karena Nona Leng membuatku marah. Hingga janinku sekarang rasanya sakit tak tertahankan. Nona, tahan sedikit, aku akan mencari tabib. Tabib Li adalah orang kepercayaanku. Pergi panggil dia ke sini. Baik. Tenang. Ada aku di sini. Semua akan baik-baik saja. Andai rencana di kuil waktu tidak gagal, aku sudah jadi istri utama. Antanglah hari ini Tuan Xiao melandanjiku. Aku dan bayi dalam kandungan ini pasti akan diusir dari rumah. Shuang aku di sini. Tak seorang pun bisa menyakitimu dan anakmu. Kamu, jangan pergi. Jangan pergi. Tenang saja. Aku tidak akan pergi. Calang. Dengka, kan? Lin Shu dan pria liar itu sedang berselingkuh. Perempuan murahan. Rencana di kuil Chenghuang sebelumnya gagal. Tidak disangka, kali ini dia datang sendiri. Lin Shu selingkuh di kediaman jenderal.
Aku ingin lihat siapa sebenarnya pria selingkuhannya. Lin Shu. Pria selingkuhan Lin Shu. Ternyata kamu. Perdana Menteri, kamu dengan Lin Shu sampai ke kediaman jenderal. Selingkuh. Masih ada orang seperti Jenderal Xiao? Jelas sakit hati karena kalian semua. Tapi kalian tetap memfitnah dia berselingkuh. Kenapa dengan Lin? Lin Shu pingsan karena tak tahan dengan sikap kalian. Karena aku menemukannya tepat waktu. Dia mungkin sudah tiada. Bagaimana keadaannya? Dia hanya karena darah naik. Untungnya tidak ada yang serius. Nyonya jangan khawatir, aku akan menjaga dia. Xiao Jingrui, bawa selingkuhanmu pergi. Kamu. Saya pamit. Shushu. Tenang saja. Saya menyuruh dokter istana langsung membuat obat di rumah saya. Akan segera dikirim. Kamu sudah tahu semuanya. Ada apa? Bisa menyembunyikan ini dariku. Berani. Ini obat penahan kandungan. Lin Shu sedang hamil. Keluarga Leng, Cihelenggan muka beberapa hari lalu. Kenapa tidak segera kenapa hari ini mengadu lagi? Saya datang hari ini ingin memberitahu kalian berdua. Hari itu kami bersama-sama merancang rencana kuil Chenghuang untuk Lin Si. Bukan sepenuhnya gagal. Hari itu dia memang terkena racun berat. Satu malam cinta. Apa yang kamu... Dia hamil anak haram. Benarkah itu? Benar, Nyonya Besar, Xiao Lang. Kita bisa melanjutkan rencana yang belum selesai, menunjukkan dia kehilangan kesuciannya setelah menikah. Menyita dia tidak sisa lalu menjadikannya selir. Merebut seluruh mas kawinnya. Cepat panggil Lin kemari, hari ini kita turunkan dia menjadi selir rendahan. Ibu mertua memanggilku. Lin, kamu sebagai seorang putri, berani melakukan hal rendah. Memeluking keluarga Xiao kita. Kamu bicara Salah putri, diamlah. Orang-orang. mengapa kalian memperlakukanku begitu? Hentikan berpura. Aku tak pernah menyentuhmu, tapi kamu hamil. Anak haram di perut. Sebenarnya milik siapa? Gawat. Kenapa dia bisa tahu saat menerima surat perceraian? Aku tidak kalau kamu mau jadi pengecut, jangan ajak aku. Ada yang mengirim obat penahan kandungan. Semangkuk obat, mereka pikir mencemarkan. Leng Qingshuang bilang begitu. Dia bilang, mahkota adalah milik. Xiao Lang, kenapa banyak bicara dengannya? Dia hamil atau tidak, pukul perutnya, pasti tahu. Kamu benar. Orang-orang. Pukul dia untuk Tunggu sebentar. Aku putri. Siapa menyentuhku? Kalian semua tidak berguna. Coba berani saja. Jangan, putri. Kamu berzina dengan orang. Hamil anak haram, meskipun aku memukulmu sampai. Itu hanya membersihkan nama keluarga Siap. Putri, kalian tidak bisa menggunakan hukuman pribadi pada putri. Dia akan mati. Mati malah bagus. Kalau aku mati, keluarga Xiao juga tidak akan hidup tenang. Lin. Kamu merendahkan diri, berzina dengan orang lain, menggandung anak haram. Meski harus memukulmu, Keluarga Xiao tetap punya alasan. Tidak setia, mencoreng nama baik jenderal. sekarang, Turunkan statusmu jadi selir rendah. Kambuk dia. Luar biasa, aku akhirnya bisa jadi nyonya utama keluarga Siap. Hah. Berhenti. Tuan Perdana Menteri, kenapa kamu datang? Tuan Putri. Panggil tabib. Seseorang, datang, tangkap semua orang dari keluarga Xiao. Tuan Perdana Menteri, Manis ini teleb. Dan hamil anak asal-usul, saya sedang menghukum dengan apa kesalahannya? Kurang ajar. Yang Mulia mengizinkan putri berpisah. Kalian tidak hanya melanggar perintah, Bahkan, berani menganiaya putri hingga tewas. berpisah. Dekret kerajaan ada di sini. Attaqué en Daklonji. Kaisar memerintahkan, Lin Shu adalah putri kerajaan. berwibawa dan bijaksana. Seringkali mengalami perlakuan kasar dan keluarga Xiao menindas yang mulia. Memfitnah tata krama. Aku sangat murka. Mulai hari ini, Lin Shu,
Bercerai dengan Xiao Jingrui. Hapuskan jabatan Jenderal Xiao Jingrui. Turunkan jadi keluarga biasa. Perintah Kekaisaran, Tuan. Terima perintahnya. Xiao Jingrui. Mulai sekarang, Lin Shu dengan keluarga Xiao putus hubungan sepenuhnya. Putri. Keluarga Xiao menghina Putri. Segera tahan mereka. Tunggu keputusan selanjutnya. Tuan Perdana, dengarkan aku dulu. Yen Yun. Shu Shu. Yen Yun. Kekuatan Nona cukup besar. Sepertinya, obat dari tabib kerajaan itu memang efektif. Aku barusan adalah Semua bisa melihatnya. Putri bermimpi tentang diriku. Dan, sepertinya bukan hal baik. sudah cukup. Kalian semua keluar. Baik. Di dalam perutku. Jangan khawatir. Anak kita tidak apa-apa. Kenapa anak kita? Dia anakku. Mulai sekarang, keluarga Xiao tidak ada hubungan denganmu. Lin Shu, orang yang dulu membulimu, sudah ditahan di aula utama. Apa rencanamu untuk mengurus mereka? Mereka sering menjebakku. Tidak ada belas kasihan. Aku pasti akan membuat mereka semua membayar harganya. Semuanya karena kamu, pembawa sial, membuat keluarga Xiao jatuh seperti ini. Nyonya Tua, selama bertahun-tahun, aku telah banyak berbuat untuk keluarga Xiao tanpa merugikan mereka. Jangan berpura-pura polos sekarang. Perdana Mentaries wa Injin Meng Hukum. Seseorang harus jadi kambing hitam. Keluarga Xiao tidak boleh. Kamu adalah orang luar, seharusnya kamu yang mengambil kesalahan. Nyonya Tua, aku mohon padamu, jangan paksa aku untuk mengambil Naya Tua. Xiaolang. Berpikir aku harus mati? Schwanger. Sekarang keluarga Xiao Sedang dalam bahaya kamu. Kamu berkorban sedikit saja ya. Ternyata, aku hanya jadi kambing hitam keluarga Xiao. Mari saja kau. Kau hila. Bagus sekali kau keluarga. Tega sekali, kupikir kau itu baik. Ternyata cuma pura-pura. Plain. Kalian tak akan punya nasib baik. Drama anjing gigit anjing, orang jahat berkumpul. Tak sabar menunggu pembalasan surga. Ayo pergi. Tanganku tetap bersih. Baik. Semua terserah kamu. Sure. Ayah. Kenapa ayah datang ke sini? Aku dengar Xiao Jingrui memperlakukanmu dengan buruk. Benar-benar sudah keterlaluan. Besok saat di depan Kaisar, aku akan melaporkan dia. Tenang saja, Lin Guogong. Tindakan Jenderal Xiao tadi. Sudah saya catat semuanya. Sudah saya serahkan ke istana tadi. Terima kasih, Zuo Xiang. Anda dan Hu Er sering bertarung di istana. Tapi kali ini tetap membela putriku. Kebaikan ini akan saya ingat. Hubungan saya dengan putra Anda, Yu Xiang, sebenarnya cukup baik. Bagus apanya? Dia pulang tiap hari malam. Ayah. Sudah cukup. Ayo kita pulang. Mari kita pulang. Orang itu ya. Nggak boleh lupa asal-usul. Zuo Xiang sering kena bully saat kecil. Kamu sering bantu dia. Sekarang dia melindungimu. Itu namanya tidak lupa asal-usul. Xiao Jingrui tidak begitu. Ayo pergi, pulang. Orang tua ini. Benar-benar bicara apa saja ya. Lin Guogong punya hati baik, tapi kakak kanannya
Bukan saudara seibu dengannya. Pikirannya sempit. Tidak tahu akan membuat masalah apa untuk dia. Makan yang banyak, Shu'er. Lihat kamu, sudah kurusan begitu. Semuanya salah ayah, benar-benar menyusahkan kamu. Terima kasih, anak perempuan kembali. Sekarang jadi lebih tenang. Kamu masih berani makan. Kamu bercerai dengan keluarga Xiao, memalukan keluarga Lin. Orang luar bilang apa tentang kamu? Harem. Sudahlah Harim. Shu jarang pulang, makan bareng. Jangan marah lagi. Seorang wanita. Reputasi hancur, seumur hidup sulit bangkit. Kamu demi berpisah, bikin kota penuh gosip. Akhirnya, biarkan Zuo Xiang membela kamu. Kelu aga Lin kita jadi terlibat? Kekau, adikmu di rumah Xiao, menderita penghinaan. Tetapi kamu membela Xiao Jingrui. Ayah. Orang luar pantahu aku dan menteri zu Obertentangan. Kamu ingin keluarga Lin terlibat? Kalau nanti kita dikendalikan Menteri Zuo, tidak akan lebih sulit? Halo, Lin Hu. Waktu Xiao Jingrui mengambil selir, aku meminta bantuan cerai kepadamu, tapi kamu tidak peduli, maka aku pergi ke... Kalau bukan karena menteri, hasil hari ini mungkin tak... Pikiran wanita berubah 3 kali sehari. Bagaimana percaya? Kalau 2 hari lagi, kembali ke keluarga Xiao? Aku nggak bakal balik lagi ke keluarga Xiao. Oke, kalian lanjut aja, aku udah kenyang. Hua. Shui. Kakakmu. Di mulut nggak ngasih ampun, tapi di hati masih peduli sama kamu. Emang dia udah begitu orangnya. Jangan dipikirkan, ayo minum sup. Aigreku. Makanlah sedikit. Jangan peduli dengan di istana, sibuk beradu hingga lupa segalanya. Makanlah. Si Lin Shu yang manis ini. Aku benar-benar muak padanya, dan tuan tua ini memanjakannya, selalu menurutinya, orang dewasa. Selir Xiao Jingrui menunggu di depan pintu. Katanya ada urusan penting ingin bertemu. Selir Xiao Jingrui. Apa urusannya datang mencariku? Tuan. Apakah Anda ingin menemuinya? Panggil dia masuk. Baik. Salam hormat kepada Perdana Menteri. Kenapa mencari aku? Urusan APA? Saya datang menemui Anda. Karena Menteri Kiri. Oh. Menteri Kiri. Semua tahu saya tidak pernah aku dengen Menteri Kiri. Demi dia. Ingin memanfaatkan kabar tentang Menteri Kiri. Untuk bergabung dengan Menteri Kanan. Oh. Maka kita lihat, apakah berita tentang Menteri Kiri cukup bernilai. Alasan Menteri Kiri melindungi adik Anda. Karena dia sudah lama menyukai adik Anda. Benarkah itu? Benarkah itu? Tentu saja, saya bersumpah dengan nyawa saya. Cara Menteri Kanan melawan Menteri Kiri, selama menggunakan Lin Shu sebagai umpan. Menteri Kiri, pasti akan terpancing. Tapi Lin Sha. Bagaimanapun juga dia adalah adik kandung saya. Perdana Menteri anak selelini. Semua orang tahu. Jalan Perdana Menteri Kanan ini. Wanita yang bisa menandingi masa depan Anda? Tidak kejam, bukan lelaki sejati, Tuan. Baiklah. APA yang kau inginkan? Sekarang aku sudah bukan milik Sir Jingrui lagi. Hanya ingin cari jalan untuk dirimu sendiri. Adik. Akhir-akhir ini, kamu istirahatlah lebih. Kalau ada hal penting, bilang saja pada ibumu. Hang. Besok aku akan membawa jawaban. Mengantar hadiah ulang tahun untuk yang mulia. Urusan rumah tangga. Terima kasih kalian berdua. Sudah banyak berusaha dan... Persembahan ulang tahun. Di kehidupan Persembahan ulang ayah meninggal karena ketidakadilan keluarga Xiao. kita tidak boleh membiarkan. Terlibat lagi dengan persembahan ulang tahun. Ayah, Anda tidak boleh pergi. Sure. Mengapa kamu begitu gelisah? Pengawalan hadiah ulang tahun Kaisar adalah amanat penting dari tidak boleh main-main. Hadiah ulang tahun merupakan urusan negara yang sangat penting. Perjalanan pasti sangat berbahaya. Ayah, kenapa harus lakukan sendiri? Masalah ini awalnya diserahkan kepada Xiao Jingrui. Tapi sekarang, hubungan keluarga Lin dan Xiao sudah terputus. Selain itu, dia diturunkan menjadi prajurit biasa. Masalah ini juga tak bisa diserahkan kepada orang luar. Ayah harus mengurusnya sendiri. Ayah, Putrimu baru saja kembali. Putri tidak mau berpisah dengan ayah. Kakak, saya tangguhkan urusan ITU.
Nanti saya akan langsung melaporkan ke Yang Mulia. Memintanya untuk mengirim orang lain. Saya tidak ikut campur lagi. Ayah. Terima kasih. Ayah mengalami kemalangan saat membantu Xiao Jingrui mengangkut barang perayaan ulang tahun. Akhirnya dihukum penggal kepala. Kali ini, Aku harus melindungi ayah sepenuhnya. Nona, Anda sudah bangun. Saya datang untuk membantu Anda bersiap. Di mana ayah? Kenapa tidak melihat dia latihan menulis? Oh, Tuan sudah pergi Pak. Mau jemput sesuatu untuk perayaan ulang tahun. Apa? Bukannya bilang tidak akan pergi? Hanya dokumen membosankan. Lihat saja sudah bosan. Ada kabar baru. Laporkan padaku. Ada. Aku dengar. Baru-baru ini dari Barat mengirimkan beberapa kuda berkualitas terbaik. Setiap tahun sama saja. Selin Kuda. Anya Periazan. Ada kabar baru apa? Ada lagi, perayaan ulang tahun Yang Mulia tahun ini tidak diurus Urusan istana ini? Aku malah tak mau dengar. Tapi aku dengar sesuatu. Soal keluarga bangsawan. Oh. Ceritakanlah. Seyadongga. Nona dan Menteri Kanan beradu argumen di meja makan. Suasana di rumah tegang. Dan juga Menteri Kanan. Mo Bao melihat sendiri. Dia bertemu dengan selir Xiao Jing. Leng Qing Shuang. Tampaknya ada hubungan terlarang. Menteri Kanan ini? Ternyata lebih buruk dari dugaan saya. Jauh lebih memalukan. Yan Yun. Yan Yun, ada apa? Ada yang mengganggumu? Yan Yun. Tolong selamatkan ayahku. Tuan Lin Guogong. Ceritakan perlahan. Ada apa dengan Lin Guogong? Ayahku mendapat tugas mengawal hadiah. Perjalanan ini pasti berbahaya. Mohon bantuan dari Perdana Menteri untuk mengirim. Rahmat dari Kaisar sungguh besar. Mungkinkah pencuri mencuri barang seserahan ulang tahun? Putri terlalu khawatir. Yan Yun, Apakah kau mempercayaiku? setiap kata yang kau ucapkan, aku pasti mempercayainya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ayahku menghadapi masalah mengirim seserahan ulang tahun. Seserahan dirampas, keluarga Lin dihukum. Aku tidak tahu siapa yang mengirim pasukan untuk mencelakai. Perjalanan ayahku sangat berbahaya. Masalah besar sedang menghampiri keluarga Lin. Aku tahu. Sulit orang percaya kata-kata. Aku percaya. Saya mengerahkan pasukan terbaik untuk menjemput Lin Guogong. Terima kasih, Menteri Zuo. Jika firasatmu seseorang akan menjebak Lin Guogong, pergilah ke rumah secepatnya, awasi di sana agar tidak terjadi masalah lagi. Ini panah awan ini. Pegang dengan hati-hati saat yang diperlukan. Nyalakan panah ini, prajuritku akan datang membantumu. Yan Yun. Kebaikanmu padaku. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan Cepat pergi. Siapkan kuda. Perdana Menteri Kiri. Apa dikatakan putri tanpa bukti? Anda tidak harus turun tangan. Lagi pula. Putri adalah adik Perdana Menteri Kanan. Diam. Lin Shu tidak akan menyakitiku. Apalagi dia khawatir menyerahkannya kepada orang lain. Aku tidak tenang. Aku khawatir sang putri terpengaruh ke kanan dan menjadi seperti pisau. Kalau benar begitu, itu sudah takdirku harus mengalami ujian ini. Karena dia sudah datang memohon padaku. Walau harus melewati gunung pisau dan api. Aku tetap akan pergi. Menteri Kiri. sudah mengirim pengintai untuk Diluar Kota, Adagejak Perjurakan Pazuku. menuju pasukan Tuan Lin Gu. Naluri Lin Shu ternyata sangat tepat. Mubao Yongbao. Ada. Bersiap berangkat. Nona. Apa kabar? Xiao Jingrui, Kenapa kamu di sini? pergi dari sini, keluar. Nona. Tidak perlu bersikap begitu dingin. Xiao Jingrui, kamu tidak tahu malu. Kita sudah bercerai. Lepaskan aku. Tangan kecil Nyonya, masih selembut ini. Benar-benar membuat... Xiao Jing, kamu benar-benar menjijikkan. Seseorang. Usir dia keluar dari sini. Seseorang. Tidak perlu repot-repot. Pangeran Lin tidak ada di sini. Kalau ada yang berani menyentuhku, aku juga tidak akan bisa masuk ke kediaman Lin kalian. Aku benar-benar merindukan terakhir kali. Di sini juga, aku meminta ayahmu untuk menikahimu.
Xiao Jingru, apa sebenarnya yang ingin? Aku datang khusus untuk memberitahumu. Aku kembali menjadi jenderal. Dan lagi. Aku ingin dengan terang-terangan menikahimu dan membawamu pulang. Menikah denganku? Mimpi saja. Seumur hidup aku tak mungkin ada hubungan lagi dengan Nona. Aku membawamu ke keluarga Xiao untuk menyelamatkan nyawamu. Beberapa hari lagi, kau mungkin ingin bergabung dengan keluarga Xiao. Tapi tidak akan ada kesempatan lagi. Apa maksudmu? Baru saja, tentara pribadi Lord Lin meminta bantuan di camp. Katanya bertemu dengan perampok di jalan. Sulit untuk dihadapi. Mungkinkah Perdana Menteri Kiri terlambat? Ayah, kamu jangan sampai kenapa-napa. Jadi, kenapa kamu belum pergi menyelamatkan? Baiklah, janji kamu kembali sukses. Aku akan langsung minta maaf. Akan bantu kembalikan harga dirimu yang Nyonya benar-benar sangat terhormat kalau aku jadi Pasti sudah berlutat memo. Xiao Jingrui. Perayaan ulang tahun ini adalah masalah penting bagi negara. Apakah Anda wanita awalnya tidak bertindak atas perintah yang mulia. Apakah kamu memaksaku untuk bagus? Aku berlutut. Jenderal Xiao, kirim pasukan untuk menyelamatkan ayahku. Lin Shu, oh Lin Shu. kau akan mendapat balasan setimpal, kecuali prajurit ini tidak dapat disesuaikan. Xiao Jingrui, kamu mempermainkan. Aku bilang minta padaku, tapi tidak bilang bergerak pasukan. Tapi kalau Nyonya punya niat tulus seperti ini, aku pasti akan menikahimu dan membawa. Aku sudah bilang, aku tidak mungkin menikah lagi. Kalau begitu, nikahlah dengan Lin Guo. Kita akan sama-sama diminta. Pikir bisa lepas dari tanggung jawab. Jika Yang Mulia menuntut aku akan melaporkan sikapmu dengan jujur. Lin Guogong sering berhubungan dengan bangsa asing. Kalau Lin Guogong tidak bahaya dan mengirim kabar palsu, bagaimana? Kalau aku menarik pasukan penjaga. Dan Lin Guogong membawa musuh masuk dan menyerang kota. Lalu apa yang bisa dilakukan? Terserah kamu mau bicara. Yang Mulia tidak akan menyalahkan aku untuk ini. Tidak mungkin. Ayahku tidak mungkin bekerja sama. Lin Guogong tidak bersalah. Aku tetap tidak bisa mengirim pasukan. Sayangnya, Lin Guogong tidak punya pendukung. Mungkin akan mati di luar perbatasan. Kamu sengaja menjebak keluargaku. Memang sengaja. Lalu kenapa? Siapa yang tahu? Kamu keluar dari keluarga Lin. Lin Shu. Jangan sampai harus keras padamu. Aduh, Kenapa ribut-ribut sih? Lin Hu. Biarkan Xiao Jingrui masuk. Sebagai kakak, aku hanya ingin urusan di istana. Kamu tidak tahu, ayah memang memiliki hubungan dengan bangsa asing. Menikah dengan Jenderal Xiao, itu juga strategi yang aman kan? Kalau ingin aman sepenuhnya, kenapa tidak kamu menikah dengannya? Tuan Lin sudah mengeluarkan perintah militer. Dalam 3 hari, harus membawa kembali hadiah ulang. Jika dalam 3 hari tidak sama saja dengan hukuman mati. Kamu hanya punya 3 hari untuk berpikir. Kirim orang untuk mengawasi, lihat kapan dia mau menikah denganku. Kapan dia mau keluar, lepaskan dia. Jenderal Xiao. Kamu beruntung sekali. Adikku, kamu tidak makan dan minum, yang menderita tetap dirimu sendiri. Sebagai kakak, terakhir kali membujukmu, Jenderal Xiao tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Ayah terkena masalah, kau diam. Sekarang bersekongkol dengan Xiao Jingru, orang yang selama ini melindunginya dari belakang, pasti kau, kan? Tuan Lin sudah 3 hari belum kembali, diduga melarikan diri membawa hadiah, bawa Lin Shu pergi untuk diinterogasi. Lin Hu. Bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak ayah. Diam saja. Cepat bawa dia pergi. Yan Yun. Hanya kamu yang menyelamatkanku. Ayo pergi. Apa yang kamu kirim? Ini panah pesan milik Perdana, kenapa ada padanya? Xiao Jingrui. Lin Hu. Hari ini, aku ingin kalian ikut dikubur bersama ayahku. Dasar tidak tahu diri, masih berani menyerangku. Apa kau kira masih putri daerah? Sekarang, dengan satu tangan saja aku bisa menghancurkanmu.
Kelihatannya, Kau tidak semudah dihancurkan. Lin Shu. kau melawan perintah kerajaan. Kau melakukan banyak keburukan tapi mengaku menjalankan perintah kerajaan. Tentara keluarga Xiao, habisi para pengkhianat. Zia. Tunggu sebentar. Ayah, Bagaimana dia kembali hidup-hidup? Perdana Menteri sudah pang perangkap di sana. Adik, ayah sudah pulang. Kenapa halaman ini jadi berantakan begini? ayah. Syukurlah ayah baik-baik saja. Barang kelahiran Agung sudah dikembalikan. Beberapa hari ini, Xiao Jingrui tanpa alasan menahan, bahkan mengirim pasukan mengepung rumah Lin untuk menginterogasi saya. Tuan Lin. Saya juga hanya menjalankan. Tolong tunjukkan siapa memberikan perintah itu? Ini. diperintahkan. Mungkin seperti serigala tak berhati dan tak tahu balas budi. Ayah, kakak, dia bekerja sama dengan Xiao Jingrui mencelakai putrimu. Dia kehilangan hati, hanya peduli kekuasaan, tidak peduli. Hur. Ya. Kamu bekerja sama dengan luar untuk menjatuhkan Keluarga. Ayah, Lin Shu telah memfitnahku. Aku bekerja sama dengan Jenderal Xiao untuk penyelidikan. Lin Shu tidak suka dan memfitnahku. Aku sudah meminta Perdana Menteri kirim orang selidiki kasus perampokan upeti. Tidak lama lagi semuanya akan terungkap. Saat itu, aku akan bersama Perdana Menteri menghadap sang kaisar. Orang jahat ini pasti akan dihukum mati. Kamu masih saja berlutut di cepat pergi sekarang juga. Iya. Ayah, Putri baikku, membuatmu khawatir. bagaimana menghadapi bahaya? ITU Perdana Menteri, dia memimpin pasukan untuk menyelamatkan aku dan merebut kembali hadiah. Perdana Menteri dia turun langsung ke medan, Ayah, tapi dia terluka parah. kembali ke rumah untuk istirahat. Dia terluka. Perdana Menteri, lukamu begitu parah. Istirahatlah dengan baik hari ini. Lin Guogong mempertaruhkan nyawanya mengambil persembahan ulang tahun. Ini waktu tepat menjatuhkan Perdana Menteri kanan. Yan Yun. Mengapa kau mengabaikan keselamatan? Cuma luka kecil saja. Tak perlu khawatir, Nona. Tuan Adipati, baru saja kembali ke rumah dengan selamat. Bukankah seharusnya kau bersatu kembali dengan dia? Biar aku lihat. Kenapa? Nona ingin membalut lukaku? Betul-betul membuatku merasa tak pantas. Kalau kau sampai terluka, Bagaimana aku menjelaskan pada diriku sendiri? Kenapa harus menjelaskan pada diri sendiri, Nona? Apa karena tidak tega? Membiarkan aku mati begitu saja? Aku memikirkanmu. Selalu memikirkanmu. Itulah yang membuatku tetap bertahan dan kembali. Yan Yun, lepaskan aku. Kenapa aku harus melepaskanmu? Aku tidak rela. Jika kamu pergi, luka jadi terbuka lagi. Maka Nona harus lebih bertanggung jawab penuh. Tuan Perdana Menteri, luka terbuka. Itu juga kesalahanmu sendiri. Shushu. Kamu tahu nggak? Sejak pertama kali kamu membelaku, kamu sudah ada di hatiku terus. Kamu bilang, Kamu pernah selamatkan aku sekali. Tapi aku memikirkanmu bertahun-tahun. Sekarang aku terluka. Mendapatkan perhatianmu seperti ini. Aku berharap lukaku lebih parah. Supaya kamu terus khawatirkan aku. Yan Yun. Kapan kamu pandai bicara seperti ini? Lin Shu. Aku ingin menikahimu. Bukan untuk membujukmu. Aku ingin kamu selalu berada di sisiku. Kamu. Maaf, aku tidak sengaja. Lukamu belum sembuh. Aku minta kamu tetap tinggal di rumah Perdana Menteri. Temani aku lebih lama. Kamu bicara apa sih? Mana ada gadis tidur bersama pria? Apa yang kamu bicarakan, Nona? Seluruh tubuhku. Sudah kamu lihat semuanya. Kamu, Kalau kamu tidak menemani aku, luka ini tidak akan sembuh. Apa Nona rela membiarkan? Terus merasa tidak nyaman seperti ini? Yan Yun.
Kamu seperti seekor rubah, penuh dengan pikiran cerdik. Tapi aku sangat suka. Shushu. Maka seumur hidupmu hanya bisa menyukai aku, seekor rubah. Baik. Perkara perampokan kereta barang. Yang mulia menyerahkannya kepada Perdana Menteri Kiri untuk diselidik. Yang menyiapkan jebakan adalah aku. Yang memerintahkan Xiao Jingrui tidak mengerahkan pasukan aku. Takutnya, hari-hari enak kita tidak akan bertahan lama. Perdana Menteri Kanak. Karena sudah sampai titik akhir. Mengapa tidak melangkah lebih jauh? Bunuh Perdana Menteri Kiri. Dasar wanita pengkhianat. Memang punya kemampuan untuk menyenangkan hatiku. Perdana Menteri. Kau lebih hebat daripada Sik Jingrui. Tak kusangka, wanita rendah seperti Leng Qingshuang ada di sini. Manis sekali. Kenapa tidur di ranjang Perdana Menteri? Keluarga Xiao tidak menginginkanku. Aku harus mencari jalan sendiri. Semua hati ada padaku. Kalau kau memohon beberapa hari lagi, aku... Kenapa kamu melakukan hal sehina itu? Semua perasaanku tertuju padamu. Sik Jingrui, kamu benar-benar percaya? Kamu ini bajingan. Kamu selalu menipuku. Xiao Jingrui. Seorang wanita penasehat kanan. Berani kamu. Dulu aku bodoh, salah percaya padamu. Aku mengkhianati Lin Shu, wanita yang begitu baik. Malam ini jangan tidur di kamar tamu, temani aku tidur. Jangan mimpi. Kalian berdua, cepat lari, Perdana Menteri membunuh untuk tutupi kebenaran. Xiao Jingrui, apa yang kamu bicarakan? Lin Shu, Aku salah. Sebelumnya buta, percaya pada orang jahat. Membuatmu menderita banyak. Aku yang mengecewakanmu. Aku pikir Leng Qingshuang tulus padaku. tak kusangka semua ini. Hanya kepalsuan belaka. Xiao Jingrui, apalagi yang kau buat sekarang? Sekarang tak ada seperti dirimu, yang tulus padaku. Aku yang telah salah padamu. Aku berharap kau memaafkanku. Xiao Jingrui, di dunia ini, orang harus membayar dosa mereka. Penyesalanmu bagiku, sudah terlambat, kamu menghancurkanku seperti ini. Tidak akan pernah memaafkanmu. Jenderal Xiao. Tolong jaga perilakumu. General Xiao, Benar-benar romantis ya. Bunuh semua. Serang. Orang-orang, datanglah. Xiao Jingrui. Kamu baik-baik saja? Putri, Hidupku selalu salah langkah. Percaya salah pada Leng Qi, mengecewakanmu yang tulus. Kini sudah tak bisa diperbaiki. Mati untukmu. Tidak apa-apa. Hutangku padamu akan kubayar di kehidupan berikutnya. Masukkan Menteri Kanan ke penjara kerajaan. Baik, Aku mau lihat siapa yang berani. tunggu perintah dari Yang Mulia. Bawa jenazah Jenderal Xiao kembali ke rumah Xiao. Tuan Guogong, Lin Hu. Karena mencuri Sheng Cengang, mencoba membunuh saya, berencana mencelakai Tuan Xiao, dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar, dieksekusi 3 hari lagi. Yan Yun, kau berani sekali. Kau sendiri terluka parah. Membawa putri saya. Menempatkan diri dalam bahaya. Utang ini harus dihitung bagaimana. Tuan Guogong, Nona Mei menyelamatkan saya 3 kali. Nyawa saya ini tentu saja miliknya. Kalau saya tidak menikahinya,
Takutnya nyawa ini juga tak akan bertahan lama. Kalau sampai terjadi hilangnya nyawa, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada... Bagaimana penjelasannya? Mulutmu ini lebih licin daripada otakmu. Tuan Menteri Negara, sejak kecil, Yan Yun tidak punya ikatan lain. Hanya terikat pada adikku seorang. Hari ini aku datang, hanya untuk melamarnya. Ingin bersama adikku berbagi suka duka. Menjalin pernikahan bahagia. Jika melanggar sumpah ini, akan dihukum petir menyambar. Ayah, Putriku ini dari kecil sudah takut sakit, tapi saat dewasa malah selalu mengikuti orang, lewati bahaya yang berat. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin aku tidak merasa sakit? Tapi Perdana Menteri Kiri memang punya sedikit keberanian. Pernikahan ini, aku setuju. Tapi, Kalau berani menyakiti putri keluarga kami, berlutut di papan cuci, tidak. berlutut di atas papan besi. hei, Terima kasih, ayah mertua. Shushu. luar biasa. Tidak sia-sia aku bersusah payah. Jadi ibu rumah tangga dari keluarga bangsawan. Menikah dengan dia.